Oke guys, balik lagi bersama gue ya dengan catur metode agung sistem ya. Dan kali ini gue lagi masih explore pembukaan Inggris ya. Dan ternyata cukup enak ya menurut gue. Oke, di sini gue sebagai putih ya. Oke. Ya seperti biasa kita jalankan C4 ya, karena pembukaan Inggris itu dimulai dari C4. Lalu E5 dijalankan dan gue mengeluarkan kuda C3 ya. Ini memang ciri khas pembukaan Inggris adalah ada pion di sini dan kuda seperti ini ya guys. Ya. Lalu selanjutnya, nah, lawan mengeluarkan gajah ke B4 ya. Nah ini karena gajah ini bisa ngambil kuda dan nantinya gue makan pakai pion ini atau pion ini, maka akan ada terjadi penumpukan pion dan gue nggak suka itu. Maka di langkah selanjutnya ini gue agak beda ya, agak beda dari pembukaan Inggris normal, yaitu gue jalanin apa nih, ratu ya, menteri ke C2 ya. Karena di pembukaan Inggris yang normal nih, setelah ini tuh harusnya gue jalanin ini G3 ya, pembukaan Inggris yang gue tonton di Gotham Chess ya. Oke, jadi pembukaan itu kita tidak saklek ya. Jadi kita modifikasi sesuai respon lawan gitu guys. Oke. Lalu kuda F6 dijalankan. Oke. Nah, ini gerakan standar pembukaan Inggris yang gue tonton ya di Gotham Chess ya. Ini G3 nih. Oke. Lalu lawan rokade dan gue lanjut nih, gerakan standarnya itu yaitu gajah ke G2 ya. Ya kalau lo tanya kenapa, ya itu, ini gue tonton di Gotham Chess ya, pembukaan Inggris tuh begini gitu. Oke, lalu lawan menjalankan kuda C6 dan gue menjalankan pion E3 ya. Oke. Lalu B6 dijalankan dan ini masih gerakan standar pembukaan Inggris ya, kuda ke E2. Lalu gajah B7 dilakukan dan gua rokade ya. Nah di sini udah beres nih pembukaan Inggris guys ya. Jadi udah sampai sini doang. Lalu lawan menjalankan menteri E7 ya. Nah di sini gue mulai menyerang ya. Dan hal yang pengen gue serang adalah B4 ya. Gajah B4. Kenapa? Karena dia berada di wilayah kita guys. Ini wilayah kita dan sebisa mungkin tidak ada musuh di wilayah kita gitu guys. Oke. Lalu ternyata lawan makan dan di sini gua makan pakai menteri guys ya. Kenapa pakai menteri? Nah, itu nggak ada alasan spesifik sih guys. Cuma gua lebih pengen aja pakai menteri. Nah itu baru, kadang-kadang itu nggak ada penjelasan nih guys, karena ini bisa pakai menteri dan bisa pakai kuda ya. Oke. Lalu dijalankanlah benteng B8 oleh lawan kita. Nah, lalu gue menjalankan benteng ke E1. Nah, kenapa benteng E1? Karena gini guys, ketika kita sebenarnya kita harusnya menyerang terus ya. Nah, cuma di sini gue sampai pada titik dimana gue nggak tahu harus menyerang apa gitu guys. Menteri gue mau menyerang apa kok dari sini gitu kan? Kayaknya dia udah oke. Kuda juga kalau kesini ngapain gitu ya? Kuda kesini ngapain coba? Atau kesini ngapain?
nggak jelas ya. Terus kalau ini ke sini gitu atau ke sini, jadi nggak jelas ya. Nah kalau nggak jelas gitu guys, kita lihat mana yang paling paling apa ya, belum termaksimalkan lah fungsinya gitu ya. Ya ini oke lah, udah oke, ini oke, ini oke. Nah cuma benteng doang guys yang dia tuh belum maksimal gitu. Dia masa udah jagain pion doang satu. Makanya gue jalanin benteng ke E1 guys. Oke. Karena di sini dia bisa lebih apa ya? Nanti bisa kebuka lah gitu guys kalau misalnya ini gak ada gitu. Kalau di sini kan dia kayak apa ya? Dia kayak mengurung diri gitu guys. Oke guys. Oke, lanjut ya. Lalu A5 dijalankan. Nah, lalu gue menjalankan pion D4. Kenapa di pion D4? Karena gini guys. Ini kan di petak ini tuh ada dua ya, sini ya. Yang nyerang ini tuh. Nah, sedangkan kalau petak ini, kalau di sisi gue ini ada 1, 2, 3 ya. Jadi gue kalau nyimpan pion gue di sini itu cukup kuat gitu guys. Oke. Ternyata dimakan dan gue makan lagi dengan pionnya guys. Lalu menterinya mundur, gue nggak tahu kalau mundur ke D8 ya. Gue lanjutkan penyerangan gue. Jadi mulai dari sini kita serang terus guys. Apa yang diserang ya ini yang gua bisa lihat adalah si kuda ini dengan pion guys. Karena apa ya, kayaknya yang lainnya kalau kuda kesini ngapain gitu ya, kesini ya, inilah yang paling mungkin menyerang gitu guys. Oke, lanjut. Kuda pindah ya ke E7. Oke. Nah, gue melihat si kuda ini belum maksimal ya, makanya gue pindahin guys ke depan sini gitu guys ya. Walaupun di sini kurang akurasi ya it's okay lah guys. Kadang-kadang kita mau sesuai komputer banget ya, kadang susah juga guys. Oke, lanjut. Lalu C6 dijalankan ya, dan gue lanjutkan serangan gue. Jadi si pion ini lanjut lagi menyerang si kuda ya. Oke, kuda dipindahkan ya, dan kuda ini otomatis menyerang si pion ini guys. Oke, makanya gue jalanin si pion ini untuk defend ini. Walaupun katanya mistake ya udahlah. Ternyata dimakan dan gue makan lagi pakai menteri. Jadi kalau ada pion yang atau buah yang aman dimakan, dimakan aja guys. Oke. Lalu lawan menggerakkan kuda ke H6. Gua nggak tahu ngapain dia ke situ ya, tapi it's okay. Lalu gue jalanin kuda ke H5. Kenapa kuda ke H5? Tadinya gini guys, tadinya gue pindahin ini ke sini karena gue biar bisa gue makan ini guys. Tadinya begitu plan awalnya ya. Karena nanti ini kebuka, ini makan lagi kan. Ini kebuka dan gue nanti bisa skak dan ya gampang lah kalau udah pertahanan raja kebuka. Tadinya plan awal gitu. Ternyata ini dimakan ya, kuda gue dimakan dan gue makan kuda lagi ya. Oke. Lalu lawan melaksanakan
menteri F6 ya. Nah, oke. Gue jalanin apa ya di sini? Nah, tadinya gue ini kan mau makan ini sih. Cuma karena ada menteri di sini, guys. Nanti bisa dimakannya bukan sama pion, tapi sama si menteri. Jadi gue nggak mau itu ya. Jadi gue cari yang lain. Jadi gue nyerang si menteri, guys. Makanya gue kesini. Jadi gue nyerang si menteri ini ceritanya. Karena percuma kalau gue makan si kuda, nanti dimakan laginya sama si menteri ya. Gagal rencana gue buka ini, guys. Oke. Lalu si menteri pindah dan makan si pion gue di sini. Oke. Oke, lanjut kita serang lagi, guys. Nah, gue nemu spot yang enak. Nah, gue serang ini. Jadi gue fok benteng dan si menteri ya. Oke, dan di sini ada yang defend. Jadi aman ya. Nah, cuma si menteri gue ngajak pertukaran, makanya gue sambut. Gue sambut, dimakan, dan gue makan benteng, guys. Oke. Jadi kita dapat material ya. Lalu gajah gue dimakan. Nah, lanjutnya gue jalanin si benteng ke D1. Kenapa, guys? Karena dia udah lama belum ikut serta. Mari kita ikut serta ke dalam game dalam pertanian ini ya. Dan sekaligus sebenarnya nyerang ini sih, nyerang si pion. Oke. Lalu lawan melaksanakan D5 ya, D5. Nah, gue lanjutin benteng E3. Kenapa, guys? Karena ini adalah gerakan terjauh yang masih aman, guys ya. Jadi ketika kita nggak ada ide, ya udah kita jalanin aja. Buah kita terjauh yang kita bisa ya. Yang gue bisa si benteng ini sampai sini doang. Kalau lebih dari itu dia mati ya. Enggak sih, kesini bisa, guys. Ya kesini bisa sih. Cuma kalau kesini ntar diusir pakai ini gampang banget. Ya pokoknya gue ngelihatnya ini sih tadi ya, gerakan kesini. Oke. Lalu ternyata dihantam ya dengan dihantam, diserang si kuda. Makanya gue pindahin ke sini, guys. Ya ini posisi jauh yang masih aman, guys. Oke. Ternyata diserang. Serang lagi si benteng. Gue pindahin lagi kan. Terjauh yang masih bisa, yang ya udah ke sini. Kesini gue mati, kesini mati, kesini masih aman. Ya kan? Lalu lawan ternyata memindahkan kuda ke D4 ya. Jadi dia mindahin ke sini itu niatnya ngancem si benteng ini. Tapi dia lupa di sini ada benteng gua yang lain ya, makanya gua makan. Dan disitulah dia nyerah, guys. Oke, jadi dengan mengikuti prinsip-prinsip tadi ya, rumus-rumus tadi, kita bisa menang lebih stabil lah, guys. Oke, guys, jadi begitu sebenarnya rahasia yang disembunyikan dari para grandmaster ya, dari kita gitu, guys. Jadi grandmaster tuh nggak menghitung 20 langkah ke depan, 10 langkah ke depan, nggak gitu sebenarnya, guys. Mereka tuh banyak prinsip-prinsip yang mereka lakukan yang nggak disebar ke banyak orang gitu, guys. Tapi kalau gue sih cuek aja ya, gue sebar aja. Karena kenapa? Karena meskipun gue sebar ya, yang pertama, nggak semua orang bisa langsung ngerti gitu kan. Kayak pelajaran matematik lah ya.
guru ngajar matematik di kelas, nggak semua murid jadi pintar matematik kan. Tetap ada yang jago biasanya dikit ya, dan banyak. Dan yang kedua yang sedang nih paling banyak, dan yang paling bego itu jumlahnya ada tapi dikit juga. Ya jadi ya begitulah. Jadi gua nggak takut untuk nyebarin rahasia-rahasia dalam catur. Oke guys, gitu aja. Semoga ada manfaatnya. Thank you.